Jadi buat teman-teman yang di sini, berdasarkan dari judul udah bisa ngelihat ya bahwa, sesi kita hari ini itu untuk membahas dan juga untuk mengerti betul-betul diri kita sendiri, bagaimana, passion kita seperti apa, minat kita seperti apa yang kita sukai dan apa limitasi kita especially dalam suatu pekerjaan sebelum membuat keputusan yang penting. Apalagi, ketika kita membuat keputusan-keputusan terkait dengan karir. Buat teman-teman yang baru mau lulus, atau teman-teman yang akan lulus, atau teman-teman yang menjelang kelulusan juga, atau mungkin yang udah di semester akhir, pasti udah mulai mikirin nih, "Ngapain ya gue?" Gitu kan. Udah mulai mikirin nih, kira-kira pekerjaan apa yang cocok, kira-kira, perusahaan apa yang cocok, kira-kira, eee culture dari suatu perusahaan apa yang cocok, dan pertanyaan-pertanyaan ini semuanya valid. Pertanyaan-pertanyaan ini semuanya patut untuk dieksplor. Dan bagaimana caranya kita bisa menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu adalah sebenarnya nggak jauh dari diri kita sendiri. Mungkin klise ya, kayak ngaca aja dulu gitu. Mungkin klise, tetapi enggak, itu benar-benar menjadi pedoman teman-teman dan menjadi prinsipnya teman-teman untuk mengukur apakah keputusan yang dibuat itu betul-betul benar ataupun tidak. Dan kenapa sekarang passion itu bisa menjadi tolak ukur untuk bisa mengerti bukan cuma sekedar dari kapabilitas, tetapi dari pandangan teman-teman, dari bagaimana teman-teman bisa menghadapi suatu pekerjaan, dan kira-kira apa yang akan memotivasikan teman-teman. Hari ini kita akan mengeksplor apa itu passion dan kira-kira, nanti kita juga akan melalui beberapa alat tes gitu ya, untuk teman-teman bisa mengetahui, eee, core dari passion teman-teman itu seperti apa. Tapi sebelum kita bahas nih mengenai passion, aku pengen dong di chat box, mmm, ada yang menjawab atau memberikan, pandangan. What is, your passion? Aku pengen tahu nih, passion-nya teman-teman kayak gimana. Jangan merasa bahwa jurusan itu adalah passion teman-teman ya. Karena, jurusan itu mungkin bisa saja sayangnya gitu ya, ada beberapa yang mungkin mengalami seperti ini. Memilih jurusan karena itu dorongan dari keluarga, atau memilih jurusan karena teman-temannya ada di situ gitu. Memilih jurusan karena dirasa kayaknya industri itu kayaknya bakal sukses deh gitu. Mmm, Tanpa melihat faktor-faktor tersebut, aku pengen tanya sama temen-temen nih, what is your passion? What is your passion? Bener-bener sekelibet aja, secara refleks gitu. Mmm, Kalau aku bisa menceritakan ya terkait dengan passion aku gitu buat kasih contoh. Passion aku itu sebenarnya untuk bisa berhubungan dan bisa bertemu orang-orang. Aku suka banget kalau misalnya aku dihadapi suatu kondisi yang dimana aku bisa ngobrol sama orang. Padahal aku introvert loh. Aku nggak ngerasa diri aku ekstrovert, aku introvert sekali, ketika ketemu orang malah capek gitu. Tetapi when you feel connected towards someone, when you feel like you can share your ideas with someone, and when you feel like apa ya, there is a relationship building dari ketemu sama orang, nggak harus pacaran loh ya, jangan salah berpikir. Itu aku suka kondisi yang kayak gitu. Jadi, mmm, hal-hal terkait dengan kayak pengurusan kepanitiaan, atau jadi BEM, atau ngikutin drama sekolah, atau ngikutin apa gitu. Hal-hal yang kolaboratif, hal-hal yang bertemu dengan orang, itu tuh aku suka gitu. Itu passion aku itu, my passion is to meet and to build relationships with a lot of people, and to be part of a community yang benar-benar, bisa sharing ideas. Itu passion aku. Aku pengen nih aku coba ya, baca dari teman-teman ada yang masuk nih. Ada dari Muhammad Zaki Mustafa Bisnis. Pengen dong, Muhammad Zaki Mustafa, aku nggak tahu dipanggilnya Zaki atau dipanggil apa, aku panggil kamu Zaki aja ya. Bisnis yang dimaksudnya apa?
Apakah kamu untuk membangun bisnis kah? Atau itu menjadi entrepreneur kah? Atau itu seperti apa? Atau itu memanage bisnis? Karena dalam suatu bisnis itu tuh faktornya tuh banyak. Kira-kira ketika kamu jawab bisnis itu tuh apa sih yang kamu maksud? Azahra, Rahma, Syahbis. Ya, Azahra? Oh, pingin yes. Oh, pingin yes, yes. punya bisnis gitu, Kak. Oke. Kamu pengen jadi entrepreneur kah? Ya, seperti itu. Oke, keren. Kalau kalau boleh, aku boleh tahu, kira-kira bisnis yang ada di bayangan kamu apa sih? Karena kan sekarang bentuk bisnis tuh banyak. Ada nggak your idea gitu, kayak desain sepatu kayak atau kayak jualan kaos kayak atau apa? Kira-kira Masih bisnis apa sih? masih belum ada sih, Kak. Soalnya saya juga masih maba. Oh, baiklah. Nggak apa-apa. Waktunya panjang untuk explore artinya. Seneng Ya, banget nih. Semoga bisa di-nurture terus ya passionnya itu, karena ya, bangun bisnis itu keren banget loh. Aku juga pengen bikin bangun bisnis ya, sendiri. Kak. Thank you so much ya, Makasih. Ya, Zaki udah sama-sama. share. Thank you. Azahra, jadi orang sukses, Kak. Siapa yang nggak mau jadi orang sukses? Ini ini maksudnya apa nih, Azahra? Aku pengen dong di-share kalau misalnya kamu berani untuk unmute, monggo. Kalau misalnya mau nyeletuk, kalau misalnya enggak, bisa lewat chatting ya. Dama Syaina, menganalisis perilaku orang. Seneng banget nih. Iya, banyak banget pekerjaan yang bisa lo lakukan itu. Menganalisis orang itu bisa dari faktor teknologi. Banyak loh teknologi yang sekarang membutuhkan orang-orang yang bisa menganalisa perilaku orang. Membangun website aja pun perlu menganalisa perilaku orang. Kira-kira tombol mana, bentuknya kayak gimana, penempatannya di mana, gampangnya gimana, apa segala macam. Itu tuh perlu menganalisa perilaku orang, karena melalui analisa itu kita bisa membangun website yang mudah untuk bisa digunakan oleh orang lain gitu. Jadi menganalisis perilaku orang ini menyenangkan sekali nih aku dengernya ya. Aku suka banget ini. Oke, melayani masyarakat dalam kesehatan. Dermawan sekali, aku seneng banget. Melayani masyarakat dalam kesehatan, teman-teman aku banyak banget yang bikin kayak semacam NGO, dan itu NGO-nya nggak besar-besar. Uh, Bangunnya itu diawali dari mereka ngumpulin donatur-donatur dan juga ngumpulin biaya dari kita bisa. Habis itu dia bikin kayak semacam kayak pemberian sembako ke suatu komunitas, itu pun udah menurut aku melayani masyarakat terkait dengan kesehatan yang baik gitu ya, dan juga ngasih kayak APD, kok APD sih, ya APD kayak masker gitu apa segala macam untuk komunitas itu, jadi bisa lebih prokes lah intinya. Senang, senang, senang. When I achieve financial freedom, yes, financial freedom is so wonderful ya, especially ketika kita nggak pengen gitu membebani orang tua terus gitu ya, minta minta uang buat makan please gitu. Itu betul betul achieving financial freedom itu suatu hal yang patut banget untuk ingin di achieve juga, dan mungkin itu bisa menjadi salah satu prinsip kamu. Dan ini nggak ada salahnya ya untuk mencari pekerjaan yang memang apa ya, lebih profitable gitu loh. Ujung-ujungnya di mana bisa menghasilkan uang lebih banyak. Ada orang yang ngerasa fulfilled dengan pekerjaan yang mungkin nggak menghasilkan banyak uang, tetapi itu memenuhi kebutuhan mereka untuk berkreasi. Itu juga nggak apa-apa. Ada juga orang yang, udah deh gue nggak penting kreasi, yang penting gue jualan, yang penting dari hasil penjualan gue dapat komisi, gue bisa ngumpulin banyak uang. Ada juga orang yang kayak gitu. Itu biasanya orang yang kerja di asuransi atau orang yang kerja di bagian dari sales. Dan ini nggak ada yang salah. Kalau itu menjadi passion dan itu menjadi driver kamu, so be it. Uh, Embrace it, love it gitu loh. How you turn it into a positive career, itu suatu hal yang justru yang nantinya another question setelah kamu udah explore passion kamu. Sip. Masih panjang banget nih yang ngomong, aku seneng banget. Masukan-masukannya ini ada juga dari Sri Puspita Anggraini. My passion is manage. Jadi aku suka banget sama yang namanya mengatur sih, Kak. So, aku ambil jurusan manajemen karena sesuai banget sama passion aku selama ini di SMA, yaitu suka mengelola segala sesuatu hal, mulai dari mengatur manusia, keuangan, DLL. Itu suatu hal yang bisa menjadi uniqueness kamu.
Kenapa ini bisa menjadi uniqueness kamu? Karena di kantor itu sebenarnya membutuhkan banget nih orang-orang yang memiliki skills yang bisa mengelola nggak cuma dirinya, tapi juga pekerjaannya, dan mungkin mengelola timnya juga. Ini suatu skills yang menurut aku juga suatu hal yang bisa kamu embrace banget ya. This is a wonderful passion. And I feel like this is something that bisa di-nurture lebih lagi, menjadi skill dan menjadi aset keunikan kamu. Karena kalau misalnya kamu kebayang untuk bekerja di suatu kantor, ini suatu hal yang sebenarnya banyak banget kantor cari. Thank you banget ya teman-teman udah masukin input-inputnya, dan juga banyak banget yang bervariatif, ada yang my passion related to arts, keren banget. Aku suka banget orang yang bisa melakukan ilustrasi, orang yang bisa jadi seniman itu suatu hal yang sulit walaupun kelihatannya kayaknya nggak menghasilkan uang atau kayak gimana. No, no, no. It's not about that. It's about your creative outlet and I feel like that's really amazing. Buat teman-teman yang udah mengerti passion-nya itu apa, itu keren banget. Dan itu suatu hal yang patut untuk diacungkan jempol. Untuk teman-teman yang belum mengetahui passion-nya, don't worry, it's fine. It requires a lot of trial and error, dan di situ sebenarnya yang nanti akan kita bahas. Aku juga melalui banyak sekali trial and error ya, untuk bisa mengetahui, oh ternyata passion gue tuh buat ketemu orang, dan untuk berhubungan sama orang. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kayak gue belum tahu deh passion gue apa, don't worry, it's a long journey, it's a lifelong journey, bahkan untuk bisa mengetahui mungkin clue-cluenya, that's wonderful. Kalau masih belum tahu, there's so much room to explore dan banyak banget tools-tools yang bisa digunakan, menggunakan clock juga, untuk bisa betul-betul mengetahui teman-teman tuh sukanya apa. Nah, terkait dengan passion, aku mau ngasih semacam definisi yang mungkin agak sedikit official gitu ya. Passion itu apa? We believe human passion itu tuh ada semacam kayak interconnected atau parts-parts, inner layer, outer layer yang sangat berkesinambungan. Dan parts-parts ini memiliki dampak terhadap bagaimana kita sebagai diri, sebagai manusia, sebagai pribadi, itu memperseive atau menginterpretasikan kesuksesan itu apa yang dirasa sebagai fulfillment atau yang memenuhi your soul atau yang bisa memberikan kepuasan teman-teman, dan juga satisfaction yang tadi kepuasan. Jadi buat teman-teman yang tadi, yang contohnya aku gitu ya, berhubungan dengan orang, aku akan ngerasa sukses kalau misalnya aku bisa nge-gather network yang luas. Aku ngerasa fulfilled, aku ngerasa terpenuhi ketika conversation aku dengan orang itu bisa menghasilkan relationship yang substantial atau menghasilkan hubungan yang berbobot. Aku bisa ngerasa puas kalau interaksi aku dengan orang lain itu lancar, dan interaksi aku dengan orang lain itu bisa membuahi sesuatu yang optimal atau sesuatu yang produktif gitu. Passion ini sangat berhubungan sekali bagaimana teman-teman bisa melihat kesuksesan. Kalau passion itu jadi passion itu tidak bisa dibilang cuman sekedar kayak ya gue sukanya art atau gue sukanya apa gitu. Itu bukan masalah kesukaan. Betul ada hubungannya dengan kesukaan, tetapi lebih kepada berhubungan bagaimana kita bisa berinterpretasi terhadap kesuksesan itu apa, dan bagaimana teman-teman bisa ngerasa, oh, I've made it. Oh, gue terpenuhi. Oh, gue udah sukses gitu. Mungkin kalau misalnya kita bisa ngelihat contoh dari tadi dari Sri Puspita Anggreni, aku nggak tahu kamu dipanggilnya Sri atau Puspita atau Anggreni, jadi aku full aja. My passion is to manage, jadi aku suka banget sama namanya mengatur sih, Kak. Jadi ini correct me if I'm wrong ya, Sri Puspita Anggreni, mungkin dia akan merasa sukses apabila hal-hal yang dia kerjakan itu dikelola dengan baik dan dengan optimal. Dan juga dia akan merasa fulfillment kalau misalnya dia juga memiliki suatu kontrol terhadap hal-hal yang dia lakukan. Jadi kalau dia bisa memanage itu dan dia bisa
berkontribusi secara optimal, dia akan merasa sukses dan dia akan merasa fulfilled. Dan dia akan merasakan satisfied kalau hal-hal yang dia kelola atau hal-hal yang dia urusin itu akhirnya bisa mencapai suatu kesuksesan yang dia harapkan juga. Jadi lebih kepada itu sih, itu adalah passion. Dan untuk mengetahui inner outer parts-nya apa, kita bisa ngelihat dari sini. Jadi diawali dari core, yaitu dari motifnya kita, interest-nya kita apa, prinsip yang kita miliki itu apa. Kalau misalnya prinsip yang kita miliki itu adalah kebersamaan, prinsip yang kita miliki itu adalah seperti achievement atau kita sudah mencapai sesuatu, maka dari itu kita hanya bisa merasa bahwa diri kita sukses atau merasa bahwa passion kita terpenuhi kalau prinsip-prinsip itu juga terpenuhi. Ini juga terdampak kepada dan juga berdampak kepada bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan personal characteristics kita itu seperti apa. Maka dari itu, interest dan values yang kita miliki itu juga berdampak kepada kepribadian kita atau personality kita dan bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Self-concept dan personal characteristic ini kenapa di luar? Karena dia udah bukan cuman melihat dari core-nya dia itu seperti apa atau soul-nya dia itu seperti apa, tetapi sudah melihat bagaimana dia berdampak atau konsep dan juga kepribadiannya itu berdampak kepada orang lain. Jadi bagaimana kamu berpandang terhadap sesuatu, itu kan semuanya akan dikomunikasikan kan ke orang lain. Dan itu akan memberikan suatu respons yang unik dari pandangan kamu seperti apa, dan itu akan dilihat oleh orang lain. Jadi outer layer ini udah ngeliatin bagaimana kita itu kepada orang lain itu seperti apa dan nggak cuma dari soulnya aja. Dan akhirnya layer luarnya lagi dan bahkan kenapa ini lebih di luar karena ini masih bisa diasah dan masih ada ruang untuk dikembangkan. Kalau motif itu udah bisa dibilang semacam apa ya, DNA-nya kamu lah. Interest mungkin bisa berubah ya, tetapi sebenarnya berdasarkan dari riset, interest itu tuh benang merahnya akan tetap sama, walaupun mungkin bentuknya berbeda-beda. Nah, mungkin bentuknya berbeda-beda itu tuh terlihatnya dari skills, tetapi interest-nya yang tadi mungkin teman-teman, aku suka mengelola, aku suka menganalisa orang, aku suka bertemu dengan orang, itu benang merahnya masih tetap sama. Dan skills ini juga termasuk dengan knowledge, experience, dan juga kompetensinya teman-teman. Kenapa motif itu menjadi inner layer? Lagi-lagi ini adalah soul teman-teman yang mungkin gak bisa diganggu-gugat dan itu udah menjadi bukan cuma sekedar dari kepribadian, tetapi udah menjadi core-nya teman-teman. Self-concept dan personal characteristic itu kepribadian yang mungkin masih bisa disesuaikan tergantung dari kita bertemu atau kita sedang menghadapi environment seperti apa. Tetapi makanya itu related kepada how we are with other people. Dan di luarnya itu adalah skill yang sebenarnya ruang untuk mengasahnya itu tuh masih lebih banyak karena knowledge itu bisa dikembangkan terus, bisa ditambahkan dan bahkan bisa di-bridge ke bentuk knowledge yang berbeda atau dengan field yang berbeda. Experience itu bisa dicari, bisa jam terbang itu bisa bertambah terus, dan kompetensi itu juga bisa juga diasah lagi, tergantung berdasarkan dari knowledge dan experience yang teman-teman sudah miliki. Nah, layer-layer ini sebenarnya yang bisa dijadikan suatu umbrella dari passion kalian itu seperti apa. Betul, passion itu adalah interest dan motif, tetapi itu adalah inner layer-nya aja. Your skills and your personality is also part of your passion karena kalau kita kembali lagi kepada definisi yang sebelumnya, passion itu tuh nggak cuma satu entitas aja, nggak cuma satu entity atau entitas aja, tetapi itu adalah suatu parts yang berkesinambungan. Jadi, how your motive is sebenarnya berkesinambungan terhadap
what your skills are, karena nanti akan berdampak kepada the type of knowledge that you seek, the type of experience that you seek, dan sebagainya gitu. Nah, terkait dengan definisi passion itu seperti ini. Dan untuk bisa mengetahui motifnya teman-teman, pastinya membutuhkan trial dan error yang cukup panjang. Kan, yang tadi aku bilang, nggak secepat itu buat kita bisa mengetahui passion. Dan nggak semudah dan bukan kayak karena kita ikut suatu jadi tiba-tiba passionnya ketemu, itu enggak. It's a self exploration journey gitu loh, yang terus berjalan dan bahkan mungkin akan terus berjalan sampai death gitu. Itu bisa dibilang gitu, atau mungkin sampai pensiun gitu. Nah, kalau misalnya aku pengen kasih lihat nih trial dan error aku kayak gimana. Awalnya aku pada saat SMP dikasih kesempatan untuk melakukan project, apapun bisa milih, dan aku decide untuk memilih untuk mempelajari terkait dengan teenage depression itu seperti apa. Karena aku ngerasa itu kayak suatu hal yang prevalent, kayaknya kelihatan banget kok, banyak banget anak muda yang galau. Jadi kayak aku study on teenage depression. Habis itu untuk final essay buat high school atau buat SMA aku mempelajari tentang PMS. Buat teman-teman cewek-cewek yang ada di sini pasti kepo dong, kenapa ya kita PMS dan kenapa itu menjadi suatu fenomena yang sepertinya itu terbahas sekali, nggak cuma antara dari kita perempuan tapi juga antar laki-laki gitu loh. Itu aku mempelajari banget tuh terkait dengan PMS. Habis itu pas masuk universitas, aku ngambil psikologi karena kelihatan ya benang merahnya dari sini, ujung-ujungnya ngambil psikologi. Akhirnya aku intern menjadi guru dan juga sempat jadi social worker. Aku masuk ke NGO gitu di Jogja. Dan akhirnya on my first job, I decided bahwa you know what, I think I want to get into business. Dan akhirnya jadinya masuk ke business development. Buat teman-teman yang di sini mungkin ngeliatnya kayak kemana-mana ya nih orang ya, udah depression, habis itu ngomongin PMS, habis itu ini apa segala macam. Tetapi ini adalah trial dan error aku untuk bisa mengetahui sebenarnya tuh gue tuh sukanya apa sih, dan alhamdulillahnya mendapatkan kesempatan untuk bisa mengeksplor ini. Tapi kalau misalnya dilihat dari benang merahnya, sebenarnya nggak jauh-jauh dari manusia, dan nggak jauh-jauh dari mengerti manusia, dan nggak jauh-jauh dari bagaimana kita berhubungan dengan manusia lain gitu. Aku makanya akhirnya jadi membuat benang merah sendiri bahwa ternyata passion gue itu related sama human, related sama berhubungan dengan orang lain, related dengan mengerti dengan orang lain, dan related kepada bagaimana kita bisa membangun relationship yang baik dengan orang lain. Dan ternyata di business development ini cocok banget karena nggak cuma ngelihat dari bisnis, tetapi business development itu tuh fokus bagaimana kita bisa membangun partnership dengan instansi-instansi lain, makanya bisnisnya bisa berkembang gitu. Jadi akhirnya cocoknya di situ. Dan mungkin di kedepannya bisa aja aku menemukan job desk lain atau menemukan title lain, cuman ujung-ujungnya pasti aku akan mencari pekerjaan yang berhubungan dengan orang lainnya tuh lancar gitu loh, atau banyak, atau exposure yang aku dapatkan itu tuh lebih di situ. Nah, tapi kan kalau misalnya dilihat dari di sini kan trial and error selain membutuhkan waktu juga membutuhkan kesempatan. Sayangnya gak semua orang memiliki itu. Aku alhamdulillah banget bisa mendapatkan opportunity seperti ini, and I don't take it for granted. Itu alhamdulillah banget. Tetapi banyak sekali mungkin teman-teman ataupun bahkan atasan aku ataupun siapapun yang nggak memiliki kesempatan untuk bisa trial and error dan explore dirinya sampai sejauh ini. Dan untuk for the most of us, untuk kebanyakan di sini, baik itu anak muda ataupun yang mungkin baru kerja, first job-nya mereka ataupun first stepping stone in their career-nya, nggak memiliki untuk luxury bisa melakukan trial and error terhadap passion-nya mereka. Kenapa? Karena satu, mungkin expensive. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini,
di sini adalah kesempatan-kesempatan yang aku dapat dari sekolah. Sekolah mahal ya, Beb. Sekolah tuh mahal loh, Beb. Jadi it is very expensive. All of these opportunities datang dari sekolah aku, tetapi untuk kita bisa bersekolah dan bisa mendapatkan kesempatan itu mahal. Itu nggak bisa dipungkiri gitu loh. Dan it takes a lot of our time. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, eksplorasi aku itu tuh mulai dari SMP. Dan SMP itu tuh umur berapa, dan sekarang aku udah sekitar 25 tahun dan bahkan masih explore. So it takes even 10 plus years untuk bisa betul-betul mengetahui what your passion is. Dan terakhirnya sebenarnya yang mungkin teman-teman, kalau misalnya kita bisa lihat realitanya, trial and error ini tuh draining loh. Capek, bikin capek. Nggak mudah untuk bisa menemukan passion, untuk bisa mengeksplor diri dan segala macam, dan bahkan mungkin juga ada prioritas lain yang kita jadi nggak bisa memikirkan diri kita terus gitu loh. Jadi banyak banget faktor-faktor yang menyulitkan, dan trial and error ini tuh menjadi suatu hal yang luxury. Dan menggunakan klub ini, dan kenapa klub ini dibangun, apalagi nanti kita akan coba ya teman-teman, untuk bisa menggunakan klub untuk bisa explore passion teman-teman, karena kita tuh pengen banget efforts kalian dan investasi kalian itu tuh sudah ditempatkan kepada hal-hal yang benar atau hal-hal yang tepat. Jadi untuk bisa trial and error, expensive, belum tentu itu benar, belum tentu itu tepat, dan fitur-fitur yang kita punya itu sudah dibangun sebenarnya untuk bisa meng-cater teman-teman agar bisa mengeksplorasi passion ini. Dan yang pengen aku gali nih bareng sama teman-teman hari ini, mungkin bukan di tahap skills atau bukan tahap di self concept atau personal characteristics, tetapi dari core-nya teman-teman dulu deh. Karena itu udah menjadi DNA-nya teman-teman, itu udah menjadi uniqueness-nya teman-teman, yaitu motifnya teman-teman itu seperti apa. Yang isinya itu adalah interest dan values. Di dalam klub ini ada alat tes beberapa psikometri yang bisa diisi teman-teman untuk bisa mengetahui what your interests are dan juga values-nya teman-teman itu seperti apa. Dan dari klub itu nggak cuman mengetahui hasil dari alat tes itu, tetapi juga bisa ngelihat nih, berdasarkan dari interest kita, sebenarnya kita cocok di bidang apa ya? Atau kira-kira kita cocok di perusahaan yang seperti apa ya? Gitu. Nah, mungkin sebelum kita terjun ke platformnya Club nih, sebelum we start clubbing, ada nggak pertanyaan yang ingin ditanya oleh teman-teman terkait dengan yang tadi aku sampaikan di awal? Oke, mungkin dari teman-teman bisa raise hand terlebih dahulu atau langsung aja. Saya Kak, terus nanti langsung on mic gitu ya Kak, Salsabil ya, biar kita bisa interaksi lebih lanjut. Oke, untuk teman-teman mungkin sebelum kita lanjut ke mencoba platform dari Club ID ini, atau bagaimana cara menggunakan klubnya, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan, baik yang di YouTube atau yang di Zoom, boleh. Dipersilakan, kalau misalnya malu dan pengen lewat chat juga nggak apa-apa kok. Ya, boleh. Kita kasih kira-kira waktu 2 menit ya. Kalau misalnya dari 2 menit nggak ada pertanyaan, nanti akan kita lanjut ke clubbing dan juga melakukan alat tesnya ini. Oke. Sambil nunggu mungkin ya Kak Salsabil ya, ini mungkin ada pertanyaan yang mewakili dari teman-teman juga. Saya ada pertanyaan. Oh boleh, monggo. Ini, tadi kan terkait dengan passion, itu ada motif, karakter, personality, dan skills. Nah, kemungkinan dari teman-teman itu banyak yang sudah tahu apa sih motifnya, apa sih bagaimana sih personality dari mereka masing-masing, dan skill yang mereka punya itu apa. Dan tadi trying and error. Banyak dari teman-teman, termasuk saya pribadi mungkin ya, itu juga pernah mencoba, ternyata yang saya kira itu passion saya, itu bukan jalan yang baik. Maksudnya dalam artian passion itu tadi kan menuju bagaimana kita menganggap itu sukses gitu ya. Ternyata setelah kita coba, betul. yang kita anggap passion, kok gagal ya gitu ya kan. Nah itu
Ya. Bagaimana sih kita memantapkan kalau itu benar-benar passion dan kita bisa menempatkan passion kita di hal yang tepat gitu. Ya. Buat teman-teman yang ada di sini, aku tadi ada suatu hal konsep yang juga kayaknya belum aku mention ke teman-teman. Jadi terkait dengan passion itu, sebenarnya passion itu tuh nggak perlu satu hal aja, tetapi mungkin you can be passionate in a lot of things. Perbedaannya adalah, kalau mungkin ada konsep yang mungkin teman-teman udah pernah dengar ya, ada yang generalis, ada yang spesialis. Kalau generalis itu tendensinya adalah seseorang yang menyukai sekali untuk bereksplorasi terhadap skills atau terhadap experience yang banyak. Tetapi tidak menjadi tidak menjadi prioritas bahwa mereka harus expert di bidang itu. Yang penting suka aja. Yang penting suka dan yang penting menjalankan dan yang penting itu dan yang penting bisa melakukan itu. Tendensinya adalah orang tersebut mungkin tidak expert di hal-hal yang dia sukai, tetapi dia adaptable dan menyukai banyak hal. Dan dampaknya jadinya adalah karena dia bukan expert di sesuatu, jadi tingkat kesuksesannya itu bukan di tingkat kesuksesan yang mungkin akan dicapai oleh seorang spesialis. Lalu ada satu orang spesialis yang fokus kepada suatu passion aja, habis itu dia benar-benar menjadi expert. Perbedaannya adalah mungkin dia kaku terhadap passion itu aja dan dia mungkin menjadi seseorang yang betul-betul unggul di passion itu, tetapi hal-hal yang lain itu nggak kepegang gitu. Untuk mengetahui mana yang betul-betul passion kita dan mana yang tidak ya, to be completely honest, aku nggak bisa memberikan jawaban yang yes, iya, kalau ini checklist artinya iya, kalau ini checklist iya, apa segala macam. Tetapi berdasarkan dari pengalaman, nggak cuma aku, tapi juga aku ngelihat dari supervisors aku, dan juga ngelihat dari atasan-atasan aku, walau mungkin itu tidak mencapai kesuksesan dan pastinya kita akan menghadapi suatu kegagalan, tapi melakukannya itu pasti sulit dan dihadapi dengan rintangan dan tantangan. Mengetahui passion itu seperti apa, itu ketika kita mengerjakannya itu juga dengan enjoyment. Dan kita terus termotivasi, kalaupun gagal, terus termotivasi untuk bisa mencari cara agar sukses. Jadi nggak berhenti gitu. Motivasinya terus ada dan kayak kegigihannya itu tuh seperti terdrive dari diri sendiri gitu. Dan itu suatu hal yang nggak bisa aku secara hitam dan putih bilang apakah itu jadinya passion atau apakah itu enggak. But you know it's your passion when you do it, despite udah gagal gitu ya, tetapi masih dijalankan gitu. Contoh misalnya tadi aku kan cerita bahwa passion aku itu adalah bertemu dengan orang lain, membangun relationship, membangun komunitas yang dimana kita bisa membangun ini apa segala macam. Tapi jangan dipungkiri juga bahwa mungkin aku berantem juga sama orang gitu loh. Bahwa mungkin ada hubungan-hubungan juga yang enggak juga seideal yang aku harapkan. Cuman it doesn't necessarily mean bahwa aku akan berhenti untuk ya udahlah gue jadi nggak mau temenan aja media, nggak kayak gitu. Karena aku memiliki passion untuk kayak you know what, I really want to build a great relationship, mau dia toksik atau enggak, ujung-ujungnya aku akan mencari cara untuk bisa memperbaiki hubungannya dan juga mungkin bisa berkolaborasi lebih lanjut. Jadi seperti itu sih. Dan mungkin buat teman-teman yang lain mungkin aku contoh gitu ya, contoh yang mungkin bisa diambil dari teman-teman yang ada di sini, menganalisis perilaku orang gitu. Ada tadi Damasya Ina bilang, menganalisa orang kan nggak mudah ya, tetapi rintangan dalam menganalisa orang tersebut enggak menjadi hambatan atau kegagalan dalam menganalisa orang tersebut enggak menjadi hambatan untuk melanjutkan
melibatkan aktivitasnya orang tersebut dalam menganalisa perilaku orang. Jadi lebih ke situ sih kalau misalnya aku bisa ngasih jawaban. Mungkin aku harap nggak terlalu ngelantur ya, tapi intinya adalah how we know that it's our passion itu ketika despite udah ada rintangan, kegagalan, dan suatu hal babak belur yang dihadapi oleh teman-teman, baik itu dari jiwa, raga, dan jasmani dan rohaninya, teman-teman masih terus gigih untuk menjalankan dan untuk lanjut dan untuk bisa mencari cara agar bisa tetap sukses di hal tersebut. Sekian dari aku.